Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dari 5PID. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran akidah akhlak kelas 8 semester 1. Langsung saja kita lihat bab pertama, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita lihat dulu kompetensi dasar dari bab pertama ini. Yang pertama, meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan mempelajari bab pertama ini adalah siswa dapat memahami hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, kita langsung saja kepada materi bab pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, di awal bab kita akan membahas tentang pengertian. Sebelum kita membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas dulu pengertian iman dan kitab. Pengertian iman, apa itu iman? Iman adalah mempercayai dan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan atau lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan kitab adalah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup umat manusia. Jadi jelas di sini kita sebagai orang muslim harus percaya dan yakin bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah, tidak cukup kita hanya meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu ada, tetapi iman kepada kitab-kitab Allah itu juga meliputi: yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah memiliki kitab suci yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Jadi kita harus yakin bahwa kitab-kitab Allah itu adalah milik Allah, bukan ciptaan manusia. Yang kedua, meyakini kebenaran ajaran yang ada di dalamnya tanpa keraguan sedikit pun. Jadi kita harus yakin bahwa ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab Allah itu adalah benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan yang ketiga, kita harus mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak cukup kita percaya dan yakin akan adanya kitab-kitab Allah, tetapi kita juga harus mengamalkan ajaran-ajarannya yang ada di dalam kitab-kitab Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga akan membahas tentang suhuf. Apa suhuf itu? Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Jadi kitab dan suhuf adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Perbedaan antara kitab dan suhuf: yang pertama, kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab wajib disampaikan kepada umat manusia untuk diketahui dan diikuti, sedangkan suhuf itu tidak. Yang ketiga, kitab dibukukan serta suhuf itu tidak. Baik, kita lanjutkan kepada dalil kebenaran adanya kitab-kitab Allah. Yang pertama di sini ada surat Ali Imran ayat 3. Ini dalil tentang kitab Taurat dan Injil yang berbunyi: Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan kepadanya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian ada surat Al-Isra ayat 55.
Ayat ini menjelaskan tentang kitab Zabur yang berbunyi Warabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura, yang artinya dan Tuhanmu lebih ketahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagai nabi-nabi itu atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur dan Daud. Dan kemudian ini yang terakhir, ada surat Al-Baqarah ayat 185. Ini dalil tentang kitab Al-Quran yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Baik ya, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.